Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi amma ba'd. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya belum habis rasa kecewa kita, bahkan marahnya kita oleh adanya kebijakan yang bukan hanya tidak populer tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Yakni saat Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan gabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian ala Trump, yang alih-alih ini akan mendukung kemerdekaan saudara-saudari kita di Palestina, justru akan makin membelenggu dan memuluskan jalan bagi Israel untuk mengokupasi sehasta 1 kilometer bahkan keseluruhan tanah Palestina yang hari ini hanya tinggal tersisa di Gaza. Namun kita ternyata tidak cukup dengan kemarahan atas adanya kebijakan pemerintah yang diwakili oleh presiden ini. Ternyata ada statement-statement dari menterinya yang juga membuat ibadah puasa kita itu diuji dengan emosi gitu. Ternyata ujian Ramadan kita ini bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga menahan emosi dari pernyataan-pernyataan penguasa yang semestinya mereka itu menenteramkan kita, mewakili kita untuk taat ibadah kepada Allah, tapi justru mengeluarkan perkataan mungkar yang justru akan menjauhkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya pikir ketika kita ganti presiden, tragedi presiden dan menteri yang bermasalah itu berakhir. Misalnya dulu saat Ramadan, Presiden Joko Widodo ikut menandatangani Kepres dan bahkan ikut mengkampanyekan untuk mengkonsumsi bipang ambawang, babi panggang dulu kan, marah. Tidak lama setelah itu juga Menteri Agamanya Yakut Khalil Qumas membuat analogi azan dengan suara lolongan anjing, yang akhirnya tiap bulan Ramadan yang dibahas bukan bagaimana meningkatkan kehusuan ibadah kita, yang dibahas apa? Aturan tentang speaker masjid. Itu saja. Itu kebijakannya menteri yang lalu sama presiden yang lalu. Akhirnya sudah jadi presiden, ganti menteri agama juga sama. Presiden yang ngajak gabung BOP, bahkan menjadikan asas perdamaian Palestina adalah keamanan Israel. Luar biasa, ini pernyataan yang sangat mungkar. Bagaimana mungkin kita hendak menciptakan perdamaian pada wilayah negeri yang dijajah, yang asas perdamaian itu adalah menjamin keamanan penjajahnya. Ini pernyataan mungkar ini. Dan kemudian menteri agamanya ini ikut-ikutan bikin emosi juga gitu. Beberapa waktu yang lalu Menteri Agama Nasaruddin Umar, potongan videonya beredar viral, yang menyebut dua hal yang paling penting untuk kita kritisi. Yang pertama, dia mengklaim bahwa kita tidak akan pernah maju kalau masih belum meninggalkan zakat. Naudzubillah. Yang kedua, zakat dituduh tidak populer, bahkan bukan hanya zaman Nabi, di para sahabat pun tidak populer gitu. Lalu berdalih bahwa yang penting hari ini adalah bagaimana meningkatkan untuk sodakoh gitu. Dengan dalih yang Masya Allah, naudzubillah gitu. Kalau ini yang mengucapkan masih guru TPA itu masih wajar gitu. Ini levelnya menteri. Levelnya menteri kok menafsirkan ayat aja ngawur gitu loh.
Jadi ketika menafsirkan ayat khudh min amwalihim shadaqatun, disebut bahwa ini adalah ayat juga tidak letterlek mengarah kepada zakat. Disebut adalah sedekah. Padahal tafsir Al-Quran versi manapun, bahkan versi Kemenak, kalau versi tafsir Al-Quran yang lebih kaya dengan kaidah bahasa Arabnya itu tafsir Al-Kasyaf karya Imam Jamaksari. Kalau yang lebih kaya dengan riwayat-riwayat nabawiyahnya, penjelasannya menggunakan riwayat, itu tafsir Ibnu Katsir. Itu sama memanai yang dimaksud as-shadaqah dalam ayat ini, yakni tidak lain adalah zakat. Makanya ayat ini menjadi dasar kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Lalu dikaitkan dengan kaidah yang lain, di mana ayat yang lain mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri. Jadi lagi-lagi yang disebut bukan sesungguhnya zakat, tapi sesungguhnya sedekah. Ini terlalu apa ya? Terlalu dangkal sekali pemahamannya. Padahal dalam memahami nas, setiap kalimah atau kata di dalam nas-nas syara', entah itu ayat Al-Quran, entah itu redaksi atau matan hadis, maka setiap kata yang ada dalam Al-Quran, kata yang ada dalam hadis, yang pertama kali itu yang harus kita ambil tafsirnya adalah tafsir syar'i, apa yang dikehendaki syara' terhadap redaksi atau bahasa atau kata yang ada pada nas syar'i tadi. Misalnya kita bicara sholat, ada perintah menunaikan sholat. Sholat ini tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir bahasa, harus ditafsirkan sebagaimana kehendak syara'. Sehingga ketika ada perintah sholat, yang dimaksud adalah perintah untuk melaksanakan ibadah tertentu, yakni sholat. Apa itu sholat? Ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak boleh dipalingkan dengan tafsir bahasa. Misalkan yang dimaksud sholat atau solu itu adalah doa. Misalnya ketika ada hadis yang menyatakan solu kama ra'aitumuni usolli, maksudnya adalah sholatlah kalian sebagaimana Nabi sholat, ada takbiratul ikram, ada ruku, sujud dan seterusnya. Tidak bisa dipalingkan dengan doalah kalian sebagaimana Nabi berdoa, tidak, karena yang dimaksud dalam nas ini tafsirnya adalah tafsir syara'. Walau memang benar yang dimaksud dengan as-sholah itu pengertian atau makna secara bahasanya itu atau secara apa etimologis lah istilahnya gitu, itu adalah doa. Jadi nggak bisa kemudian ketika orang diperintahkan sholat, loh saya udah sholat apa tadi doa, kenapa? Kan sholat itu maknanya doa, jadi kalau saya sudah berdoa ya sudah sholat. Enggak, karena makna sholat ini sudah jelas. Nah, balik kepada ungkapan zakat. Zakat ini sudah jelas, ibadah tertentu berkaitan dengan harta yang diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Di sana ada nisab, ada haul, harta-hartanya juga tertentu, ada harta ziro atau tanaman, tanamannya juga tertentu, kurma, gandum, jawawut. Ya, kemudian harta perniagaan, emas, perak, kemudian juga zakat terhadap harta yang berbentuk ternak, ternaknya juga tertentu. Ya, ada sapi, ada unta, ada kambing. Jadi kalau beternak ayam nggak ada keluarin zakatnya, karena nggak ada perintah untuk mengeluarkan zakat dari ternak ayam. Beternak itik nggak ada juga. Nah, balik lagi, yang menjadi soal adalah apakah benar bahwa umat Islam ketika meninggalkan zakat akan maju. Yang kedua, apakah benar masalah zakat itu masalah sepele sehingga tidak populer baik di zaman Nabi atau bahkan di zaman para sahabat. Saya ambil kisah. Pas Nabi SAW meninggal dunia, maka para sahabat saat itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Saat itu mereka memikirkan siapa pemimpin pengganti Nabi untuk melanjutkan kekuasaan Islam agar dua tujuan Islam itu tetap terlaksana. Yang pertama, Islam diterapkan di dalam negara. Yang kedua, dakwah Islam diemban ke seluruh penjuru alam. Karena tujuan politik Islam itu hanya dua. Satu, menerapkan Islam di dalam negara, maka tugas kekuasaan dalam Islam itu di dalam negeri itu menerapkan Islam. Hudud diterapkan, kisos, diyat, takjir, mukhalafah. Nah, zakat ini termasuk bagian dari takzir,
di mana kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah tapi sanksi itu belum ditegaskan dalam nas, maka masuk kategori takzir. Bagi orang yang membangkang tidak membayar zakat itu kena takzir. Tapi takzirnya dikaitkan dengan seberapa besar seberapa besar kesalahan pembangkangan dia terhadap enggannya dia membayar zakat gitu ya. Nah, setelah di Saqifah Bani Sa'idah itu bermusyawarah, maka para sahabat ijma memilih dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kaum muslimin, menggantikan Rasulullah, bukan dalam kapasitas menggantikan kenabian, tidak, karena kenabian sudah selesai, tapi menggantikan posisi Rasul sebagai pemimpin untuk menerapkan Islam tadi dan meneruskan dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Jadi dua ya, politik Islam itu hanya dua, satu menerapkan Islam, kedua mengemban risalah Islam ke penjuru alam. Nah, setelah dibaiat Abu Bakar, apa yang paling populer kebijakan yang pertama dilakukan Abu Bakar? Memerangi pembangkang yang enggan membayar zakat. Dan saat itu menarik ini kronologi bagaimana Abu Bakar akhirnya menetapkan memerangi pembangkang yang enggan membayar zakat. Saat itu pendapat Umar Al-Khattab meminta agar mereka cukup dinasihati, tidak perlu diperangi, karena posisi negara sedang gonjang-ganjing, belum stabil. Nabi baru saja meninggal, khalifah baru saja yang baru dilantik, dibaiat. Jadi kita melakukan stabilitas nasional dulu lah, nggak usah mengadakan perang dulu lah, nggak usah. Cukup dinasihati, mudah-mudahan mereka bisa kembali taat dan membayar zakat. Tapi apa kata Khalifah Abu Bakar ketika itu? Tegas Abu Bakar menyatakan, aku akan memerangi siapa saja yang mengingkari kewajiban sholat maupun zakat. Artinya apa? Abu Bakar mampu mengindra wakil fakta bahwa keengganan mereka membayar zakat ini bukan karena maksiat, tapi karena ingkar terhadap wajibnya zakat. Dianggap wajibnya zakat itu hanya wajib ketika ada Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, dianggap sudah tidak ada kewajiban. Artinya dia apa? Ingkar terhadap hukum wajibnya zakat. Dan ketika orang itu ingkar terhadap wajibnya zakat, itu statusnya bukan maksiat, tapi apa? Murtad. Maka cara menangani orang yang murtad itu bukan hanya dinasihati, tapi apa? Bisa diperangi, bahkan disanksi dengan bunuh. Hati-hati Bapak Ibu-ibu, jangan menyepelekan nih. Termasuk sholat itu, kalau orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari wajibnya sholat, dia bisa jatuh murtad. Nah, karena itu apa? Berarti zakatnya sudah populer di zaman Nabi, juga di zaman sahabat, penting sekali. Bahkan dalam konteks instrumen pembiayaan negara atau APBN, atau istilah kerennya kebijakan fiskal negara, zakat ini merupakan instrumen penting pemasukan APBN di dalam negara yang menerapkan syariat Islam. Hanya ada perbedaan. Zakat itu diambil dari orang tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. Hanya 8 asnaf, maka nggak boleh uang zakat itu untuk bangun musholah, untuk bangun jembatan, bangun infrastruktur, nggak boleh. Kenapa? Sudah dibatasi. Innamas shodaqatu, ya, sesungguhnya sodakat itu untuk, itu ada 8 golongan, 8 asnaf. Maka mana innama dalam ayat tersebut adalah al-hasyr, pembatas. Nggak, artinya apa? Nggak boleh zakat itu diberikan kecuali kepada 8 asnaf. Nggak boleh zakat untuk MBG. MBG itu bukan asnaf zakat. Ya harus kepada fakir, miskin, gharib, mu'alaf, ibnu sabil, ya, jihad fisabilillah dan seterusnya. Nah, hanya sayangnya Menteri Agama kita ini hanya nyutik-nyuplik ajaran syariat, tapi nggak sepenuhnya. Kalau mau konsisten menolong pemerintah membiayai MBG, jangan kutak-katik zakat. Walaupun ada klarifikasi yang menurut saya klarifikasi di Kemenak itu tidak pernah mengklirkan atas klaim zakat itu kalau ditinggalkan akan maju. Yang kedua, tidak populer di zaman Nabi dan sahabat. Itu semuanya tidak bisa dibantah. Tidak bisa persentase 2,5%. Kalau di luar zakat kan sebenarnya sedekah bisa lebih. Dikaitkan dengan bank kan bisa ngambil 6-7%. Nggak bisa. Dalam Islam itu ya,
mengambil harta rakyat meskipun 1%, meskipun 0,5%, meskipun 0,99%, kalau tidak ada hak syar'i, tidak ada dalil syar'i, maka itu kezaliman. Bagaimana dengan zakat 2,5%? Itu hak syar'i penguasa. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari harta-harta rakyat. Tidak semua rakyat. Hanya siapa? Yang agnia. Tidak semua yang kaya. Apa? Yang memenuhi syarat. Memenuhi nisab, memenuhi haul. Haul kalau tanaman itu saat panen. Haul selain tanaman itu setahun sekali. Harus terpenuhi. Kalau penguasa mengambil zakat belum pada nisabnya, boleh. Karena nggak ada dalil syar'inya. Apalagi 2,5% dikaitkan ke 7%. Nah, bunga-bunga bank, PPN katakanlah, PPH, itu pungutan-pungutan dolen karena tidak ada satupun dalil syar'i baik dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat maupun qiyas yang membolehkan penguasa mengambil pajak dari rakyatnya, apakah itu pajak pertambahan nilai, apakah itu pajak penghasilan, baik 7, 10%, bahkan 1% pun haram. Apa dalilnya? La yadkhulul jannata sahibun maksin, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Lalu bagaimana mekanisme negara untuk membiayai MBG, membiayai pendidikan, kesehatan? Ada, dan ini gede. Tapi ini yang nggak dikutak-kutik apa? Harta tambang yang masuk kategori al-milkiyatul ammah, yang oleh syariat diberi kewenangan syar'i yang mengelola negara, diambil dari seluruh kekayaan alam kita dan dikembalikan kepada rakyat selaku pemilik dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, bayar gaji PNS, gaji tentara, gaji polisi, sah. Ini kebalikannya, rakyat yang susah penghasilannya kecil dikejar-kejar pajak, zakat dikotak-katik dipersoalkan, giliran tambang yang gede-gede, yang saya punya hitungan setahun dari 10 komoditi tambang saja itu bisa 4.700 triliun rupiah di negeri kita. Sementara kebutuhan APBN kita hanya 3.500 sampai 3.700 triliun per tahun. Surplus apa surplus itu? Enak nggak kita kalau syariat Islam ditegakkan? Nggak perlu bayar pajak. Semua dibiayai dari barang tambang, kekayaan alam, hutan, kekayaan sawit dan sebagainya. Enak nggak kita? Enak. Nah, ini ke oligarki nggak berani ngomong tentang syariat Islam, giliran masalah zakat dipersoalkan. Sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalil syar'inya, bahkan diharamkan untuk memungut zakat, tidak pernah keluar dari lisan-lisan ulama kita, termasuk Menteri Agama ini. Mana pernah dia bicara itu tambang batubara yang kuasai oligarki harusnya menurut Islam dikelola oleh negara dan dibagikan kepada seluruh rakyat, baik yang muslim maupun non muslim. Pernah nggak begitu? Tidak. Justru syariat Allah yang sudah jelas dikutak-kutik. Terakhir, sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita ini taat mau menggunakan syariat Islam dalam segala urusan, termasuk mengelola negara, Masya Allah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri mana saja termasuk Indonesia beriman, iman kepada Allah dan bertakwa, menerapkan syariat Allah, ya, maka pasti ya Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi dari negeri ini. Nggak kayak sekarang. Batu bara hanya bikin kaya Lau Tukwong, Boy Tohir, Luhut Panjaitan, Abu Rizal Bakri, Haji Isam, sementara mayoritas rakyat kemiskinan. Sampai bingung hanya untuk 350 triliun MBG mau kutak-atik harta zakat. Bahkan terakhir mengambil alokasi dana pendidikan yang kewajiban atau mandatori konstitusinya itu 20% untuk pendidikan diambil untuk MBG, yang ujungnya ada 18.000 anak kita keracunan, dan itu dianggap hanya statistik 0, sekian. Naudzubillah. Saya kira ini penting seruan kita di bulan Ramadan ini untuk menyeru kepada kita seluruh umat, seluruh rakyat, juga kepada penguasa. Ayo bareng-bareng kita taat kepada Allah. Ayo terapkan syariat Allah. Agar apa? Agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.